waktu sedikit ya, untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata guru penggerak tentang modul budaya positif ya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ya hasil diseminasi dari Pak Putu Wahyu tentang aksi nyata untuk budaya positif. Nah, sekarang saya juga akan menyampaikan diseminasi saya tentang pelaksanaan aksi nyata budaya positif yang sudah dilakukan di kelas. Oke. Pertama saya ucapkan salam dan bahagia, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ya, dalam kesempatan kali ini aksi nyata yang saya lakukan di sekolah, terutama dalam kelas ini adalah menguatkan budaya positif dalam pembelajaran di kelas melalui kesepakatan kelas dan penilaian diri berbantuan diagram Venn karma ya. Nah, karma di sini saya kronikan dengan karakter matematika. Jadi di dalam matematika itu dikenal dengan istilah ada diagram Venn ya dalam materi himpunan. Nah, itu juga kami adopsi sehingga menjadi suatu penilaian sikap ya. Nah, di sini diagram Venn karma. Nah, adapun latar belakang di sini saya melaksanakan budaya positif di sini adalah bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merupakan usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak ya. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, sedangkan pendidik dalam hal ini adalah untuk menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat anak ya. Jadi seorang guru itu adalah fungsinya adalah menuntun apa atau potensi yang dimiliki oleh anak itu. Jadi sehingga tumbuh kekuatannya sehingga dapat menjadi seorang anak yang nantinya berguna dalam masyarakat maupun dalam dirinya sendiri. Oke. Kemudian budaya positif merupakan salah satu bentuk tuntunan bagi murid untuk dapat memperbaiki lakunya ya. Jadi memperbaiki perilaku murid melalui interaksi serta komunikasi yang positif. Nah, tentunya hal ini dapat diwujudkan apabila ada kemerdekaan belajar dalam diri murid ya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi untuk membuat anak-anak itu dalam belajar itu memiliki suatu kemerdekaan, itu harus memiliki disiplin yang kuat dalam diri murid. Nah, menumbuhkan keyakinan serta kesadaran dalam diri murid merupakan salah satu bentuk disiplin positif dalam mewujudkan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi mengusahakan bagaimana murid itu memiliki suatu kesadaran akan dirinya, dia memiliki keyakinan akan kemampuan yang dimilikinya, kemudian memiliki keyakinan akan disiplin serta tanggung jawabnya. Itu akan menunjukkan suatu disiplin positif, sehingga itu nantinya bisa menunjukkan suatu budaya positif bagi anak. Nah, dalam hal matematika, jadi di sini saya menerapkan dalam materi himpunan, di sana dikenal dengan istilah diagram Venn ya. Nah, kalau di diagram Venn itu ada yang namanya operasi himpunan, ada irisan, ada gabungan. Jadi itu saya adopsi digunakan untuk menilai sikap yang muncul dalam diri murid. Ya, contohnya misalnya kalau kita menilai sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, itu kan merupakan suatu penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, itu bisa saya manfaatkan sehingga anak-anak dengan kesadaran diri nanti bisa menumbuhkan keyakinannya bahwa saya sudah menjadi anak yang disiplin tidak, sudah menjadi anak yang bertanggung jawab tidak. Nah, itu secara mandiri dia menilai dirinya sendiri. Oke. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian tujuannya adalah yang pertama adalah untuk menguatkan budaya positif murid dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah pada seluruh guru. Ya, jadi harapan kami nanti setelah kami melaksanakan aksi nyata ini, Bapak Ibu guru juga setidaknya dapat memahami sebenarnya apa itu disiplin positif, apa itu budaya positif, sehingga nanti bisa bergerak bersama yang menciptakan suatu lingkungan positif di dalam sekolah.
Oke. Nah, tolak ukur, jadi setelah melaksanakan kegiatan ini nantinya akan terwujud budaya positif murid dalam pembelajaran di kelas. Dan terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Dan guru memiliki pemahaman dan pengalaman tentang praktik baik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, implementasi aksi nyata yang saya lakukan selama 1 bulan ini adalah, nah sebelumnya saya akan membahas sedikit sebenarnya apa itu disiplin positif ya. Nah, disiplin positif ini adalah berhubungan dengan disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sehingga sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, pertanyaannya biasanya di sini motivasi apa yang membuat seseorang memiliki disiplin positif? Tentunya ada motivasi. Saya akan melaksanakan suatu disiplin positif, motivasinya apa? Itu pertanyaannya biasanya seperti itu. Nah, orang dengan motivasi ini nantinya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, murid juga sama seperti itu. Kalau misalnya kita ingin anak itu bertanggung jawab, berarti pertanyaannya adalah akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan misalnya mengumpul tugas. Harapannya kan menjadi anak yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, itu untuk budaya-budaya positif seperti itu mulai dari disiplin-disiplin yang bisa kita laksanakan di dalam kelas. Nah, tujuan dari disiplin positif murid adalah menanamkan motivasi sehingga dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya secara mendalam dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kita menghindari sekarang yang namanya hukuman dan hadiah. Ya. Selama ini kita memang melaksanakan itu dan bisa saja itu menjadi efektif, tapi perhatiannya di sini adalah dampak jangka panjangnya kita tidak akan mendapatkan. Ya, memang secara kalau misalnya kita memberikan hadiah, kita memberikan hukuman, untuk saya ini bisa saja seperti itu terjadi. Anak-anak kan misalnya tidak mengumpul tugas, kita berikan suatu hukuman, bisa saja dia mengumpulkan tugas, tapi jangka panjangnya tidak akan bisa kita dapatkan. Nah, harapannya di sini adalah disiplin positif itu adalah kita memiliki perubahan perilaku pada anak itu secara jangka panjang. Nah, implementasi yang saya lakukan di sini adalah yang pertama sini memberi motivasi kepada siswa untuk menghargai dirinya. Jadi kita bertanya pada anak, apa nilai-nilai atau harga yang mereka miliki. Biarkan anak-anak mengutarakan semua nilai-nilai itu dan kita fungsinya adalah tetap memberikan motivasi. Ya. Kemudian memberikan kesempatan serta kebebasan pada murid untuk menuliskan apa yang mereka yakini. Nah, ini dengan cara saya memberikan namanya kertas post-it ya. Jadi anak menuliskan dalam kertas kemudian menempelkannya di dalam tempat yang sudah saya siapkan di sana. Ya. Jadi anak-anak menuliskan apa keinginannya, apa nilai-nilai yang diyakininya, kelas impiannya seperti apa, itu dituliskan oleh anak-anak dan ditempelkan seperti itu. Oke. Sehingga semua murid nanti akan bisa membaca itu. Jadi saling membaca, si A misalnya menulis apa, si B menulis apa, jadi semua akan mengetahui. Nah, seperti itu bisa kita nyatakan sebagai suatu contoh bentuk disiplin positif ya yang saya lakukan dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu merupakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar itu. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5 ya. Jadi kemudian ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, kemudian kekuasaan, power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Nah, di antara kelima ini yang mana yang harus kita penuhi untuk anak-anak ya. Nah, kemudian yang sudah saya lakukan di dalam aksi nyata ini, nah ini keputusan dasar setiap murid akan berbeda-beda. Kita meyakini dulu bahwa anak itu memiliki suatu kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada anak yang memiliki kebutuhan dasar yang persis sama satu dengan yang lain. Pasti ada perbedaan. Kemudian memberdayakan murid agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi kita anak-anak misalnya berkeinginan seperti apa di dalam kelas, jadi kita akan fasilitasi sehingga tumbuh suatu keinginan positif dari anak. Oke, dari kelima ini yang sudah saya terapkan di kelas. Nah ini, kebutuhan akan kebebasan. Sinyalnya. Nah, kemudian akan kebebasan, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebebasan di sini kita memfasilitasi dalam pembelajaran itu anak-anak biarkan dia berdiskusi. Itu termasuk dalam bentuk kebebasan, ya. Baik dalam kebebasan berpendapat maupun menyampaikan sesuatu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau bermain. Jadi di dalam pembelajaran kita usahakan kita mengkondisikan lingkungan belajar itu agar anak-anak juga dapat bermain ya. Karena konsep dasar dari anak itu memang di masa usia seperti ini adalah bermain itu adalah kodratnya. Jadi kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran seperti itu. Oke. Mohon maaf ini macet ya, mungkin internetnya ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, tadi pada sudah kebutuhan dasar ya. Nah, kemudian materi yang saya pelajari juga di dalam modul budaya positif ini adalah posisi kontrol guru. Nah, model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen ya. Ini posisi kontrol guru dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut ada yang disebut dengan penghukum, kemudian ada pembuat orang bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian ada sebagai monitor atau pemantau, dan terakhir ada yang sebagai manajer. Jadi ini ada 5 posisi kontrol dalam diri guru. Baik, kita akan bahas salah satu persatu ya. Jadi 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya dalam bentuk ucapannya atau perkataan yang sering didengar, misalnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sudah dia bersikap menghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Jadi anak-anak merasa dia dihukum seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, jadi guru itu berpikiran bahwa dengan caranya pembelajaran akan berhasil. Ya. Nah, kalau seperti itu modelnya adalah tipe penghukum. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut ya. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan nasihat pada anak dengan suara yang lembut ya. Nah, biasanya kata-katanya sini adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu datar dia, lembut. Tapi itu sebenarnya adalah membuat anak-anak merasa bersalah. Kemudian
berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya? Nah itu juga dia lembut ya, tidak ada nada-nada tinggi, tapi itu juga membuat orang merasa bersalah. Nah di posisi ini murid akan menilai penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi anak-anak merasa down, ya istilahnya mentalnya akan down. Dia akan menilai, wah saya memang salah, saya tidak memiliki kemampuan apa. Dia merasa lemah jadinya seperti itu. Nah itu kalau posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu sebagai teman, dia memposisikan guru sebagai teman, memposisikan murid sebagai teman ya, seperti itu modelnya. Nah ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah silakan sekarang kamu bantu Bapak kan, seperti itu. Itu juga posisinya sebagai teman. Nah hal negatif dari posisi kontrol guru ini adalah nanti anak-anak itu merasa ketergantungan pada gurunya ya. Jadi kalau misalnya gurunya tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, terkadang anak-anak akan merasa kecewa, tidak diperhatikan ya. Nah itu kalau sebagai teman. Nah yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Nah di sini kalau dalam posisi guru sebagai monitor atau pemantau, itu biasanya sudah ada sanksi yang diberikan. Nah pertanyaannya misalnya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah sanksi atau konsekuensinya apa? Nah misalnya kita memiliki suatu tata tertib ya, anak-anak misalnya melanggar tata tertib, berarti guru itu akan menjalankan aturannya, sanksinya apa? Nah itu sudah sebagai posisi monitor atau pemantau. Oke, jadi itu posisi kontrol guru yang keempat. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah tujuannya adalah agar murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif yang nyaman dan aman. Nah ini kalau posisi manajer, jadi tidak hampir sama dengan posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau, cuma di sini tidak memberikan sanksi, tapi sanksinya itu adalah berdasarkan dari diri anak. Misalnya anak-anak melanggar tidak memakai seragam misalnya. Jadi kita ingatkan anak itu peraturannya apa. Anak-anak kan sudah tahu dia peraturannya seharusnya Senin memakai putih biru, tapi dia tidak memakai misalnya celana biru misalnya. Nah sekarang anak gurunya itu mengembalikan ke anak-anak. Nah sekarang keinginan kamu seperti apa? Jadi sehingga anak-anak muncul dengan sadar, oh karena memang saya salah, saya akan mengganti celana itu mungkin dengan cara anak seperti itu. Kalau misalnya dia ingin pulang, nanti kita memberikan seperti itu. Jadi dengan kesadaran anak-anak akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Nah itu kalau posisi guru sebagai manajer. Nah ini beberapa kata ya yang biasanya dilakukan oleh guru dalam posisi manajer. Nah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Nah, dalam aksi nyata yang sudah saya lakukan, ya baik di dalam kelas, jadi kita memberikan kesadaran penuh kepada anak itu untuk melaksanakan suatu proses di dalam kelas, dalam pembelajaran. Jadi guru itu adalah sebagai manajer ya. Silakan anak-anak yang berbuat tindakannya seperti apa, apakah dia mau presentasi, mau berdiskusi, kita hanya mengawasi, memfasilitasi sehingga anak-anak yang menentukan pola belajarnya ya. Nah itu. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang melanggar, misalnya anak-anak melanggar dari suatu kesepakatan, kita panggil satu-satu dan tidak di depan umum, di depan anak-anak yang lain ya. Jadi kita usahakan kita memanggilnya satu orang
sehingga nanti anak-anak itu berhadapan dengan gurunya sendiri, jadi tidak dipermalukan di depan umum, tidak boleh seperti itu. Jadi kita berikan. Nah, kamu tadi misalnya selama pembelajaran tidak memperhatikan pelajaran. Nah, apa yang terjadi? Boleh Bapak tahu apa yang bisa Bapak bantu. Nah, itu sudah akan menunjukkan bahwa anak-anak itu harus menjawab. Dia akan menjawab, oh Pak, tadi saya seperti ini. Tadi mungkin karena ngantuk saya tidak memperhatikan Bapak. Nah, sekarang tanyakan kembali pada. Nah, kalau memang kamu berkeyakinan kelasnya seperti apa, apakah boleh seperti itu kan tidak? Nah, silakan nanti anak-anak yang menentukan tindakannya, memperbaikinya. Baik, untuk besok mungkin saya tidak akan seperti itu Pak. Nah, itu harapannya seperti itu. Sehingga ada budaya positif atau disiplin dalam diri murid untuk mengubah perilakunya, ya, memperbaiki perilakunya. Nah, seperti itu. Sampai segitu dulu, kira-kira ada pertanyaan ya. Jadi tentang tadi sudah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang posisi kontrol guru ya. Nah, itu termasuk bagian dari menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan nanti ke keyakinan kelas ya. Nah, tentunya keyakinan kelas ini adalah sebagai bentuk usaha nanti Bapak Ibu dalam masa proses pembelajaran supaya anak-anak memiliki kemerdekaan baik dalam belajarnya ataupun dalam perilakunya di dalam kelas ya. Tentunya ini akan mewujudkan suatu lingkungan kelas yang positif. Oke. Nah, implementasi aksi nyata yang sudah saya lakukan di sini adalah melalui membuat kesepakatan kelas. Nah, langkah-langkahnya di sini yang sudah saya lakukan melaksanakan diskusi, komunikasi, rencana, pelaksanaan nyata dengan komunitas Sekan Gubak ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita di calon guru penggerak sudah membuat komunitas yang namanya Sekan Gubak ya. Sharing, elaborasi pemahaman misalnya konsep, kemudian kolaborasi aksi nyata guru penggerak. Nah, itu sudah jadi kita berkoordinasi saling sharing apa yang akan kita lakukan di sekolah. Kemudian mengomunikasikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah, rekan guru serta wali kelas. Kemudian mengumpulkan ide-ide atau gagasan dari murid akan keyakinannya yang ada pada dirinya. Kemudian menuliskan keyakinan, kemudian mendiskusikan keyakinan tersebut menjadi suatu kesepakatan bersama sehingga murid bekerja sama dalam membuat kesepakatan kelas. Oke. Nah, ini aksi nyatanya yang saya lakukan. Nah, ini beberapa foto kegiatan ya. Nah, juga sebenarnya sudah kami arsipkan dalam bentuk video ya. Nah, tapi dalam hal ini kami siapkan dalam bentuk foto. Oke. Jadi yang pertama diskusi dengan komunitas, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian sosialisasi yang sudah kami lakukan kemarin, kemudian menuliskan ide atau gagasan murid ya. Kemudian sehingga dari gagasan itu akan dipilih yang mana saja yang nantinya bisa kita gunakan sebagai kesepakatan kelas seperti itu. Itu langkah-langkahnya. Nah, kemudian membuat kesepakatan kelas, jadi anak-anak yang membuat seperti itu berkolaborasi ya. Jadi kita yakini anak-anak itu bisa membuat suatu kreativitas ya, dalam membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, seperti ini hasilnya itu adalah hasil karya anak-anak. Saya sebagai guru senang hanya memfasilitasi ya. Jadi semua yang dibuat ini adalah hasil karya anak. Nah, jadi kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama di sini ada 4 poin ya. Di sini berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, ini hal yang sering kita lupakan ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran di kelas, terkadang kita lupa mengajak anak-anak berdoa. Tapi dalam hal ini bukan gurunya yang memulai ya. Jadi kita kalau di dalam budaya positif atau disiplin positif yang saya terapkan di kelas itu, anak-anak yang saya berikan tanggung jawab untuk memimpin doanya. Jadi setiap hari
mungkin kan berbeda. Jadi semua anak-anak terlibat. Jadi tidak dua kelas saja. Mungkin kita berikan bergantian seperti itu. Oke. Kemudian disiplin ada di kelas tepat waktu, kemudian membagi waktu belajar dan bermain dengan baik ya. Karena banyak ditemukan anak-anak selama pembelajaran ada yang bermain ya. Jadi kita buatkan suatu kesepakatan. Nah, kalau misalnya ada nanti di dalam kelas anak-anak yang bermain atau tidak memperhatikan pelajaran, berarti kita lakukan proses yang tadi ya, restitusi itu. Jadi pemanggilan pada anak, tanyakan apa yang terjadi. Kemudian tertib dalam melaksanakan tugas. Kemudian tanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan, kemudian mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu. Nah, ini juga permasalahan yang kita hadapi bersama ya, karena ada anak-anak yang tidak mengumpul tugas. Nah, itu kita buatkan sepakatannya. Kalau misalnya nanti ada yang tidak mengumpul tugas, berarti kita posisinya sebagai guru adalah menanyakan kepada anak itu apa yang terjadi. Padahal kalianlah yang membuat kesepakatan ini, tapi kalian kenapa tidak mengumpulkan tugas ya? Jadi tanyakan seperti itu sehingga akan kesadaran dari murid itu untuk bisa mengumpulkan tugas seperti itu. Oke. Kemudian santun. Nah, ini juga budaya yang sudah sebenarnya ada di sekolah kita, tapi sekarang kita menguatkan lagi. Oke. Dengan budaya-budaya santun atau 5S itu ya. Mungkin nanti rekan-rekan CGP yang lain lebih banyak nanti fokus pada budaya ini ya, 5S. Nah, refleksi diri. Nah, dalam pembelajaran tentunya penilaian menjadi hal yang wajib juga kita lakukan ya. Selain penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, juga penilaian sikap. Nah, kalau di dalam hal ini saya menggunakan ya diagram Venn ini sebagai penilaian sikap. Jadi anak-anak di sana akan menempelkan atau menilai dirinya. Misalkan kita siapkan dari kesepakatan kelas itu kan ada setiap elemen itu ada 3 indikator ya. Jadi kita pilih 3 itu. Sekarang anak-anak akan menilai dirinya, posisinya berada di mana. Apakah saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas itu atau tidak. Jadi kita biarkan anak dulu menilai dirinya. Ya, tentu saja selain menilai diri kan kita memiliki suatu penilaian sikap berdasarkan observasi ya. Penilaian teman juga ada. Nah, kalau di sini penilaian diri. Oke. Jadi misalnya ini murid yang satu ini menilai bahwa dia hanya melakukan 1 indikator saja, berarti di sana di hijau itu dia menaruhnya. Nah, harapannya kan semua menaruh di tengah-tengah ini. Kalau sudah di tengah-tengah ini berarti sudah melaksanakan semua sikap yang diyakininya. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah seperti itu. Jadi anak-anak menumbuhkan itu. Kemudian kalau ada yang misalnya yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, berarti kita harus tetap melaksanakan restitusi namanya. Nah, di sini ada dipanggil anak itu, ditanyakan apa permasalahannya, apa yang sudah diyakininya, kemudian ditanyakan apa solusi yang bisa diberikan oleh anak itu sendiri. Jadi bukan guru yang memberikan solusi, kamu harus seperti ini, tidak seperti itu. Oke, nah itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, ini model diagram Venn karma. Nah, karena ini memang baru minggu pertama, jadi anak-anak secara jujur yang menjawab seperti itu ya. Jadi tidak ada yang menaruh di tengah semua elemen indikator itu. Jadi ini dengan secara jujur dia menjawabnya. Nah, harapannya nanti di minggu-minggu berikutnya sudah ada perubahan dalam disiplin positif anak. Nah, jadi budaya positif ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembangkan atau menguatkan karakter ya. Jadi ada 5 karakter yang kita kenal. Yang pertama religius. Nah, dalam aksi nyata yang saya lakukan sih, religius itu berkaitan dengan berdoa ya. Jadi sudah masuk dia ke karakter religius. Kemudian nasionalis. Jadi dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan itu, kemudian anak berdiskusi ya. Jadi itu sudah melaksanakan suatu proses demokratis. Nah, itu juga termasuk dalam karakter nasionalis. Kemudian mandiri. Ya, jadi mandiri dia berkolaborasi atau berdiskusi dengan temannya di dalam kelas, itu termasuk karakter mandiri. Jadi menentukan
kegiatannya, kegiatan pembelajarannya, kemudian menentukan tugas-tugasnya, menyelesaikannya bersama itu sudah termasuk dalam kreatif. Gotong royong juga sama, jadi bekerja sama menyelesaikan suatu, misalnya kalau di sini buat suatu kesepakatan kelas ya tentu harus ada kerjasama, itu masuk karakter gotong royong. Kemudian yang terakhir karakter integritas, ya jujur. Jadi anak-anak secara jujur menjawab apa yang sudah dilakukannya, kemudian bertanggung jawab. Sana juga mempertanggungjawabkan, oh saya menulis atau membuat hasil seperti ini, saya juga harus mempertanggungjawabkannya. Oke, jadi sana karakter integritas juga termasuk di dalamnya. Nah terakhir sih kesimpulan. Nah, budaya positif dalam pembelajaran ikhlas akan dapat terwujud apabila mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, kemudian wali kelas, murid, sarana dan prasarana, serta lingkungan yang positif dalam kelas. Jadi semua elemen harus terlibat dalam menciptakan budaya positif. Jadi tidak hanya saya saja guru penggerak saja ataupun Bapak Ibu wali kelas saja. Jadi semua elemen dalam lingkungan sekolah itu harus mendukung sehingga nantinya bisa menimbulkan suatu lingkungan positif di dalam sekolah, terutama di dalam kelas. Jadi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid perlu adanya lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif akan artinya memiliki profil pelajar Pancasila. Nah ini yang sudah digema-gemakan oleh Pak Menteri ya. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya adalah seperti itu. Oke. Jadi itu kesimpulannya yang sudah saya dapatkan dari hasil melaksanakan aksi nyata. Dan sebagai akhir kata ya, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktunya pada Bapak Ibu. Nah, silakan sekarang untuk sesi berdiskusi ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam lingkungan kelas atau dalam lingkungan sekolah, kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita menemukan suatu solusi yang terbaik. Silakan Bapak Ibu. Ya. Pak Agus ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi menanggapi apa yang disampaikan sama Pak Murah, sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali dalam aksi nyata penerapan nanti di kelas seperti itu ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah pasti dalam penerapannya itu terdapat kendala-kendala yang Bapak Murah alami seperti ya. Mungkin apa kendala yang dialami pada saat penerapan aksi nyata tersebut? Terima kasih. Bagus sekali Pak Agus. Jadi memang benar ya, tentunya kalau kita melakukan suatu kegiatan pasti tidak terlepas dari kendala yang dihadapi ya. Nah, terutama dalam kendala yang saya hadapi sini adalah karena pembelajaran masih tatap muka terbatas ya. Jadi intensitas guru bertemu dengan anak-anak itu sangat sedikit ya. Mungkin dalam satu minggu kita di dalam kelas itu bertemu hanya sekali ya. Jadi sangat terbatas sehingga dalam membuat atau menyusun aksi nyata ini tentunya itu menjadi suatu kendala ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut kita memanfaatkan waktu-waktu selain di sekolah juga kita melaksanakan sosialisasinya secara daring ya. Karena memang pelaksanaan kalau tatap muka terbatas ini adalah blended istilahnya. Jadi sebagian kita laksanakan secara daring, sebagian kita laksanakan secara luring ya. Nah, jadi sehingga hasil yang kita dapatkan ini sebenarnya belum maksimal kita dapatkan ya. Jadi kita tetap akan berusaha mudah nanti setelah tatap muka terbatas bisa terlaksana dengan baik. Oke, seperti itu mungkin Pak Agus. Oke, Bapak Ibu, benten malih. Oke, silakan. Dari apa yang Pak Murah sampaikan tadi, sebenarnya ini sangat menarik untuk diskusikan. Cuma
cuman sayangnya tidak semua guru bisa terlibat. Padahal ini materi untuk semua guru. Iya. Ini kalau yang simak tadi begitu Pak. Nah terutama tentang budaya akustik. Tadi Pak Ngurah sempat menyampaikan ada istilahnya apa tuh yang 5 guru, ada guru. Posisi kontrol guru. Ya itu sebenarnya harus dipahami semua. Saya pun baru juga tahu ketika Pak Ngurah menyampaikan. Nah, ini yang saya sayangkan, kehadiran kita ini tidak kompak. Padahal sudah kita jadwalkan sebelum libur itu kita masuk hari ini. Nah ternyata juga seperti ini adanya. Nah yang kedua Pak Ngurah, tadi keyakinan kelas itu sangat menarik bagi saya. Siapakah yang sebenarnya harus membuat itu? Apakah masing-masing guru atau wali saja atau lembaga kita ini? Ini sangat menarik sekali. Itu poinnya yang saya tangkap itu sangat nantinya keberhasilan kita sekolah untuk menciptakan biar anak-anak kita bisa berkarakter. Di sana saya tangkap itu poinnya itu. Apa namanya itu? Profil. Yang di kelas tadi itu. Oh, keyakinan kelas. Itu. Nah. Siapa yang sebenarnya harus membuat? Itu aja Pak Ngurah. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wali. Bagus sekali sebenarnya. Nah itu juga kami kalau tidak mengikuti program guru penggerak juga tidak tahu sebenarnya. Nah ini sebenarnya program yang sangat bagus sekali ya dari Kementerian Pendidikan. Jadi melihat sebenarnya apa yang diinginkan sekarang ini sebenarnya sudah dari dulu ya. Cuma baru wujud nyatanya pada masa-masa sekarang baru terlaksana. Sebenarnya sudah kurikulum 2013 seluruhnya memang seperti ini ya. Nah baik, saya akan mencoba menjawab itu Pak Ma. Jadi memang sebenarnya ini adalah pengimbasan atau diseminasi ini adalah untuk semua guru ya, karena memang kami dalam berdiskusi itu tetap keberhasilan yang bisa kami lakukan di sekolah itu kalau tidak didukung oleh semua guru itu akan sangat kecil ya. Nah itu jadi sebenarnya harapannya bisa diikuti oleh semua guru. Nah kami karena ini adalah suatu tuntutan untuk laporan ya, jadi kami mengambil sebagian Bapak Ibu guru untuk berpartisipasi, tapi nanti kami berjanji akan memberikan materi ini kepada seluruh guru. Nanti kita cari waktu ya. Jadi semua memang bagus sebenarnya kalau kita memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif di sekolah. Nanti kami akan menyiapkan lagi ya. Karena ini memang waktu diberikan sangat terbatas, kemudian kita juga libur seperti ini, jadi waktu menjadi faktor utama ya. Nah itu mungkin nanti Pak Man kita carikan waktu ya, untuk sosialisasi ulang lagi tentang budaya positif. Karena banyak juga selain budaya positif nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, juga ada kompetensi pembelajaran sosial emosional juga nanti, kemudian ada coaching seperti itu. Banyak ya. Jadi harapannya nanti kita kedepannya tetap sosialisasi seperti ini tetap akan kita laksanakan. Sudah, karena di tahap berikutnya sudah kita fokus pada aksi-aksi nyata ya. Nah itu tentu saja sosialisasi dengan rekan guru akan lebih banyak ya. Itu yang pertama, memang nanti kita siapkan waktunya lagi untuk sosialisasi tentang materi ini. Kemudian yang kedua, yang membuat keyakinan kelas, karena ini adalah hal yang juga baru kami pahami. Jadi sebenarnya CGP ini atau guru penggerak ini adalah ujung tombaknya. Jadi kami mengawali ya, kita mengambil suatu contoh dulu dalam satu kelas, kemudian dengan pengimbasan diseminasi seperti ini, harapannya adalah semua guru nanti mengetahui, sehingga semua kelas harapannya adalah memiliki keyakinan kelas. Kalau memang sudah dimiliki oleh setiap kelas, tentu saja ini adalah menjadi suatu program sekolah dan kita bisa anggarkan dari dana POS. Misalnya kita buatkan masing-masing kelas misalnya difasilitasi oleh wali kelas, nanti membuat kesepakatan kelas itu, sehingga nanti kita buatkan yang baku ya, paten misalnya dengan bahan-bahan yang bisa kita anggarkan dari dana POS. Dan intinya sebenarnya kesepakatan kelas itu tidak selalu seperti itu, jadi tetap harus berubah menyesuaikan dengan situasi. Kalau misalnya anak-anak sudah menguasai karakter disiplin misalnya, kan tentu saja itu sudah
bisa kita tinggalkan lagi, kita tingkatkan istilahnya. Jadi tetap kita evaluasi. Bisa setiap bulan atau setiap minggu atau setiap semester itu dievaluasi lagi. Jadi itu berdasarkan keyakinan dari masing-masing murid. Oke. Jadi seperti itu memang bagus Pak Mangge. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti ini bisa kita anggarkan nanti di tahun berikutnya ya, supaya semua kelas memiliki kesepakatan kelas seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Nah kalau tidak saya putarkan video sedikit mungkin ya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua. Nah, ada speakernya nih. Nah itu Bapak Ibu video oke. Jadi kalau kita lihat dari video itu apa hikmah yang bisa kita amati ya dari video itu. Gotong royong ya. Jadi di sana ada sebuah pohon besar yang tumbang ya. Nah di tengah jalan tentunya itu akan menjadi suatu penghambat ya. Nah di sana tadi ada orang-orang bahkan petugas ya yang tidak hirau, jadi karena takut karena panas, karena hujan. Tapi di sana ada anak kecil ya, yang berani melakukan perubahan seorang diri. Nah kuncinya dari sana. Jadi setiap perubahan itu harus ada yang mengawali dan tentunya harus ada kolaborasi ya. Jadi dukungan dari semua pihak sehingga awalnya pohon yang tumbang itu tidak bisa diangkat, tapi dengan kerjasama dan bergotong royong itu bisa diatasi atau diselesaikan. Oke. Nah itu kuncinya adalah Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Mang ya. Nah seperti itu. Jadi kita misalnya CGP lah sebagai anak kecil itu jadi mengawali sehingga nanti akan diikuti oleh Bapak Ibu guru seluruhnya sehingga hambatan dan tantangan yang awalnya kita terpikirkan ya, jadi bisa kita atasi bersama. Nah itu hikmah yang bisa kita pelajari dari budaya positif ini. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah harapannya kita bisa bergerak bersama untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik.
terutama dalam mewujudkan suatu lingkungan positif di lingkungan sekolah. Karena untuk mengakhiri, sebagai akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Kami aturkan Prabowo Sandi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak Ibu.
Bapak Ibu menonton video dulu, oke? Oke Bapak Ibu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Jadi Bapak Ibu, kami dari guru penggerak ya, jadi ingin minta waktu Bapak Ibu dalam melaksanakan sosialisasi kegiatan aksi nyata ya, yang akan dilaksanakan di sekolah yang berkaitan dengan budaya positif ya. Nah jadi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, jadi di sekolah kita ada beberapa guru yang mengikuti pendidikan program calon guru penggerak ya. Nah dalam hal ini kita sudah melaksanakan kegiatan sudah hampir 2 bulan per 3 bulan Pak Agus. Ya, jadi ada beberapa modul yang sudah dipelajari mulai dari modul 1, modul 2 dan modul 3 nanti. Nah yang baru kita selesaikan adalah modul 1. Nah ini modul 1. Di setiap akhir modul itu kita melaksanakan suatu bentuk portofolio berupa aksi nyata ya, yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di dalam guru penggerak. Nah, salah satu di sini adalah berkaitan dengan budaya positif ya di sekolah. Jadi banyak permasalahan yang kita hadapi yang berkaitan dengan pembelajaran dan yang berkaitan dengan murid-murid kita ya. Jadi banyak permasalahan yang ada yang kita temui. Nah itu adalah tidak lain adalah bagaimana kita menumbuhkan budaya positif dalam diri murid ya. Nah budaya positif di situ juga berkaitan dengan disiplin positif ya. Nah bagaimana disiplin positif ini kalau Bapak Ibu di dalam kelas melaksanakan suatu proses pembelajaran bisa melihat bentuk perilaku anak-anak yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah itu kita bisa melihat perilaku-perilaku dalam diri anak ya. Misalnya kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, pertama yang kita lakukan misalnya melaksanakan berdoa ya sebelum memulai pembelajaran. Itu juga suatu bentuk perilaku yang positif yang perlu kita tumbuhkan, perlu kita jadikan suatu budaya ya. Nah, kalau dia misalnya di dalam pembelajaran kita mengawali seperti itu. Misalkan mari anak-anak silakan kita melaksanakan berdoa sebelum pembelajaran. Nah, bagaimana teknis pelaksananya? Bapak Ibu bisa nanti berkreasi ya. Nanti di dalam suatu program sana anak-anak kan biasa tidak semua mau. Jadi kadang ketua kelasnya saja yang bisa melaksanakan seperti itu. Nah itu yang sekarang Bapak Ibu adalah tumbuhkan bagaimana supaya
anak-anak memiliki kesempatan yang sama, memiliki kemauan, kesadaran untuk melaksanakan itu secara sukarela. Jadi tidak fokus pada ketua kelasnya saja, kemudian atau sekretarisnya saja. Bagaimana kalau kita melihat anak-anak yang di belakang yang jarang berinteraksi, nah supaya itu bisa tumbuh seperti itu. Oke. Nah itu kemudian ada yang kita pelajari juga motivasi perilaku manusia. Ya. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah restitusi ini mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilahnya ya. Kami juga di guru penggerak juga baru mempelajari apa sih restitusi ini. Kalau di dalam dunia perpajakan mungkin sudah banyak ya istilah di keuangan. Jadi restitusi itu istilah yang dipakai di sana. Tapi di sini restitusi itu adalah perubahan tingkah laku atau perubahan sikap dari anak-anak berbuat salah itu akan menjadi tumbuh suatu kesadaran supaya bisa berbuat memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi ya. Misalnya tadi datang terlambat, kita laksanakan suatu proses restitusi supaya anak-anak menyadari kenapa bisa datang terlambat, sehingga suatu hari dia akan memperbaiki sikapnya itu supaya tidak datang terlambat. Tentu saja tanpa harus ada paksaan, karena selama ini kita laksanakan itu restitusi tindakan itu kan di saat kita menghukum seperti itu. Kadang dari intonasi nada maksudnya sama, tapi di dalam tindakan itu kita berbeda ya. Kenapa datang terlambat? Lain kalau nadanya, kenapa datang terlambat? Kan lain seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang bisa kita pelajari dari budaya positif ya. Selain dari tindakan, kita dari segi bahasa, interaksi, komunikasi dengan anak itu bisa mengubah atau harapannya dapat menjadi suatu budaya yang positif. Nah saya tadi sudah berdoa, kemudian dalam pembelajaran dalam diskusi, kan anak-anak sering kita lihat jarang sekali anak-anak yang mengangkat tangan dalam berdiskusi atau mau menjawab pertanyaan. Nah itu juga kita jadikan suatu budaya, bagaimana menjadikan perubahan perilaku seperti itu. Oke. Nah ini yang akan kita fokus pada aksi nyata di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti rekan-rekan dari guru penggerak akan mengambil itu sebagai suatu tindakan aksi nyata. Kita akan berpraktik istilahnya. Nanti bagaimana hasilnya? Nanti Bapak Ibu nanti di minggu keempat kami dari guru penggerak akan mendiseminasikan praktik itu. Jadi seperti ini loh kegiatan kita di kelas. Jadi harapannya nanti kalau sudah Bapak Ibu melihat tindakan yang dilakukan di kelas dan melihat kalau itu memang praktiknya berhasil, harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu atau tentang penumbuhan budaya positif di dalam kelas. Nah itu harapannya sebenarnya. Oke. Jadi kami akan melaksanakan aksi nyata. Nah kemudian langsung saja ya. Jadi kita sudah arahkan dulu seperti apa sebenarnya budaya positif itu. Jadi kami sudah merancang aksi nyata yang akan kami lakukan di kelas, terutama nanti harapannya bisa mengimbas pada sekolah seperti itu. Nah kami di komunitas Sekan Gupek istilahnya ya di SMP 4 Negara. Sekan Gupek itu sharing, elaborasi, kolaborasi, aksi nyata ya. Itu berkolaborasi, itu bekerja sama guru penggerak seperti itu. Nah kalau dari rancangan yang di sini tujuannya adalah menguatkan keyakinan kelas melalui karakter matematika dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti yang melaksanakan di kelas 7G ya, nanti selain dilaksanakan di kelas 7G mungkin di kelas lain juga seperti itu. Jadi sekarang tahapan pertama adalah melaksanakan sosialisasi dengan Bapak Ibu, kemudian nanti akan kita bergerak, kemudian akan dengan wali kelas juga dengan guru BK nanti akan memberikan seperti apa aksi nyata yang akan kami lakukan seperti itu. Nah kalau di dalam menumbuhkan keyakinan kelas nanti itu adalah anak-anak akan membuat peraturan istilahnya. Kalau Bapak Ibu masih belum mengerti tentang keyakinan kelas, itu sebenarnya sama dengan peraturan kelas. Hanya saja di dalam peraturan kelas itu anak-anak yang membuat peraturannya sendiri, bukan kita. Anak-anak harus seperti ini, anak-anak harus tidak seperti itu. Tapi anak-anak yang, Pak, saya ingin diri saya nanti menghormati orang lain.
Pak, saya ingin nanti saya dalam berpendapat harus mengajukan tangan seperti itu. Nah, itu anak-anak yang membuat peraturannya nanti ditempel sendiri. Sehingga kalau nanti ada pelanggaran, Bapak Ibu tidak akan memberikan suatu tindakan, tinggal mengembalikan peraturannya sudah kalian yang buat, tapi kalian melanggar sendiri. Tindakan sekarang bagaimana? Silakan kamu yang mengambil tindakannya seperti itu. Jadi bukan gurunya. Nah, seperti itu. Model budaya positif yang ditumbuhkan. Nah, itulah yang disebut dengan proses restitusi. Oke. Nanti sosialisasi kegiatannya seperti itu. Oke. Seperti itu mungkin dari saya rancangan tindakan untuk waktu pada rekan guru penggerak mungkin bisa menyampaikan rancangan tindakannya seperti apa. Oke. Kesepakatan kelas ini saya berharap dan teman-teman saya semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini saya dan teman-teman bisa lebih disiplin di kelas. Niki disebut dengan diagram karakter. Nanti kan biasanya di penilaian itu kan ada penilaian sikap, ya. Ada penilaian diri sendiri, kemudian ada penilaian oleh teman dan ada penilaian oleh guru. Nanti untuk penilaian diri sendiri nanti kan biasanya permasalahan mungkin kan anak-anak tidak mengumpul tugas, kemudian jarang yang mau bertanya atau menjawab, terus apa lagi, disiplin, menghargai orang lain juga. Nanti yang kita inginkan kan supaya anak-anak tuh bisa tumbuh kesadaran sendiri dia. Kemudian kita buatkan misalnya di sini menghargai orang lain dan mengemukakan pendapat, bertanggung jawab. Nah, sehingga harapannya nanti kalau dia sudah menilai dirinya sendiri, oh saya belum mengumpul tugas, berarti yang bertanggung jawab tidak dia ditempatkan di sini. Dia, kalau sudah menghormati orang lain dan mengemukakan pendapat, di sini kan kita pakai irisan. Berarti yang bertanggung jawab belum. Nah, itu nanti kan dicatatkan catatan apa pemantauan istilahnya. Untuk minggu depan mau tidak dia berubah. Akhirnya kan dengan kesadaran dia melihat saya belum mengumpul tugas supaya bisa nanti cantum di yang ini. Jadi kan di sini ada sadar. Nah, itu membuat kesadaran murid dengan menilai diri sendiri dari karakter-karakter yang mau ditumbuhkan. Oh, saya belum mengumpul tugas, berarti kan tidak bertanggung jawab. Tetap namanya di sini tidak ada dia gitu kan. Nah, itu, dengan melihat itu dia menjadi sadar, saya harus bergeraklah hatinya untuk mengumpulkan tugas. Kalau tidak mau juga nanti kan ada disebut dengan restitusi, pendekatan oleh guru. Apa alasannya tidak mengumpul tugas? Apa yang bisa dilakukan dia supaya mau mengumpul tugas dari diri sendirinya dia. Kalau terus didampingi pasti mau. Kira ya kan karakter matematika.
Karma namanya. Karma. Diagram pen karakter matematika. Itu aja dokumentasi ya, sudah sosialisasi. Foto. Ya, dengan media yang Pak Ngurah buat ini, otomatis sudah sangat meningkatkan semangat siswa untuk belajar matematika. Jadi kalau dengan ini kayaknya nggak ada dah murid yang ngantuk di kelas karena mereka harus bergerak, harus ikut aktif. Mudah-mudahan nanti ada bisa untuk materi lain, ini kan untuk materi diagram pen Pak Ngurah ya. Jadi mudah-mudahan ada bisa diterapkan untuk materi yang lain. Terima kasih.